Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apina dengan nomor induk mahasiswa 2011114. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung, program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang yang berjudul pentingnya mengembangkan diri dan pendidikan karakter serta implementasi dalam pembelajaran. Video ini merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Ibu Miska Zulfa, SPDI MA. Baiklah, langsung saja. Pada pembahasan pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan diri. Pengembangan diri adalah suatu proses pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan berulang-ulang, sehingga meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan potensi, kebutuhan, bakat, minat, serta karakteristik peserta didik. Fungsi dilaksanakannya kegiatan pengembangan diri adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam mengasah kemampuan serta kompetensi yang merujuk pada minat, bakat, serta kemampuan sikap peserta didik dalam berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, implementasi pengembangan diri dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama, adanya sikap percaya diri. Syarat utama agar kita mandiri dalam segala hal yaitu kita percaya pada kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Tanpa percaya diri, kita akan ragu-ragu dalam segala tindakan. Bahkan kadang-kadang dapat menyebabkan kita tidak berani berbuat apapun. Kepercayaan diri ini sedikit dipelajari karena sebenarnya terbentuk secara perlahan-lahan dalam kehidupan kita. Contoh hal kecil yang dapat kita lakukan di dalam kelas itu untuk memunculkan percaya diri adalah mencoba berbicara di depan kelas. Kedua, menghargai waktu. Salah satu keharusan dalam mengembangkan diri ialah belajar bagaimana cara menggunakan waktu dengan bijaksana dan seefektif mungkin. Contohnya, kita harus bisa memanajemen waktu yang ada, baik waktu kita untuk bermain, bersosialisasi, belajar, maupun lain sebagainya. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dan orang lain. Untuk mengembangkan diri yang dilakukan yaitu kita harus menghargai diri kita sendiri maupun menghargai orang lain. Seseorang akan berkembang bila percaya akan kemampuan yang dimilikinya. Contohnya, kita dapat menghargai menghargai orang lain itu dengan cara kita menghargai pendapat orang lain ketika ada yang memberikan pendapat, walaupun pendapat kita itu berbeda dengan pendapat orang lain, tapi kita harus bisa menghargai pendapat tersebut. Keempat, adanya dorongan untuk berprestasi. Adanya dorongan berprestasi merupakan hal yang penting dalam hidup kita. Dengan adanya dorongan tersebut, kita diharapkan mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk mendukung pengembangan diri. Kita pun dituntut untuk aktif dalam berbagai hal. Dengan adanya dorongan akan membuat seseorang terpacu untuk melakukan suatu hal secara optimal. Contohnya seperti seseorang anak itu akan terdorong giat belajarnya sebab adanya apresiasi ataupun pemberian hadiah dari orang tuanya. Ketiga, menghargai diri dan menghargai orang lain. Untuk mengembangkan diri yang dilakukan, kita harus menghargai diri kita sendiri maupun dapat menghargai orang lain. Seseorang itu akan berkembang jika kita percaya akan kemampuan yang ada pada diri kita. Contohnya itu kita dapat menghargai orang lain seperti menghargai pendapat yang diberikan oleh orang lain itu, walaupun pendapat tersebut berbeda dengan pendapat kita, tapi kita harus menghargai pendapat tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan,
kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna menyempurnakan diri ke arah hidup yang lebih baik. Adapun beberapa fungsi pendidikan karakter itu diantaranya yaitu adalah untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia, sehingga menjadi individu yang berpikir baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Selanjutnya, implementasi atau pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan pengenalan nilai-nilai, pengintegrasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran baik yang berlangsung di dalam kelas maupun yang berlangsung di luar kelas. Contohnya itu, pendidik dapat memberikan penanaman serta memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan pendidikan karakter yang baik, seperti mengajarkan tentang kedisiplinan, kejujuran, ataupun dalam aspek spiritual. Dengan demikian, selain peserta didik menguasai materi pembelajaran, mereka juga tahu dan menyadari serta menerapkan nilai-nilai dan menjadikannya perilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan gunanya pendidikan karakter serta implementasinya dalam pembelajaran. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran dari saya. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada orang banyak. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.